Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah buat para sahabat semua dimanapun berada, semoga diberi keberkahan dalam kehidupanmu, amin amin ya rabbal alamin. Apakah pernah merasa hati tertutup oleh tabir yang menghalangi sahabat untuk merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah pernah merasa bahwa tidak dapat melihat, mendengar, atau merasakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan darimu? Apakah juga pernah merasa terjebak dalam alam ciptaan, hawa nafsu, dunia, dan akhirat, dan tidak dapat melepaskan diri dari mereka? Jika jawabanmu adalah ya, maka sahabat tidak sendirian. Banyak orang yang mengalami hal yang sama. Mereka merasa bahwa hati mereka tertutup oleh tabir yang menghalangi mereka untuk mencapai keadaan fana dan bersatu dengan Sang Ilahi Robbi. Lalu bagaimana cara untuk membuka tabir penutup hatimu? Bagaimana cara untuk melepaskan diri dari alam ciptaan, hawa nafsu, dunia, dan akhirat, dan menyelaraskan jiwamu dengan kehendak dari Sang Ilahi Robbi? Bagaimana cara untuk mencapai keadaan fana dan bersatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah yang akan saya bahas dalam pendalaman spiritual dari Al-Quran yang dapat membantumu untuk membuka tabir penutup hati dan mencapai keadaan fana dan bersatu dengan Ilahi Robbi. Saya juga akan menjelaskan makna hakiki bersatu dengan Ilahi Robbi dan bagaimana kalian dapat mencapainya dengan pertolongannya. Rahasia spiritual pertama yang dapat membantumu untuk membuka tabir penutup hati adalah lepaskan diri dari alam ciptaan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa sahabat harus menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaan Ilahi Robbi dan bukan zat Ilahi Robbi sendiri. Oleh karena itu, sahabat tidak boleh melekatkan hati sahabat pada sesuatu yang bersifat fana, sementara, dan berubah-ubah. Sahabat tidak boleh menjadikan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan hidupmu, sebagai sumber kebahagiaanmu, atau sebagai penyebab kesedihanmu. Kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mutlak, abadi, dan tidak berubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang layak untuk dicintai, ditakuti, dan diharapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang dapat memberi dan mengambil, yang dapat memberkati dan menguji, yang dapat mengangkat dan menurunkan, dan adalah satu-satunya yang dapat memberi kita kedamaian, ketenangan, dan kepuasan hati. Jika sahabat melekatkan hatimu pada alam ciptaan, maka sahabat akan terus-menerus merasa gelisah, khawatir, dan tidak puas. Kalian akan terus-menerus mencari sesuatu yang baru, yang lebih baik, yang lebih indah, yang lebih menarik. Sahabat akan terus-menerus merasa kurang, merasa iri, merasa sakit.
sahabat akan terus-menerus tergoda oleh godaan, terjebak oleh tipu daya, terperangkap oleh ilusi. Namun jika sahabat melepaskan diri dari alam ciptaan, maka sahabat akan merasa bebas, lega dan bahagia, akan merasa cukup, bersyukur dan sabar, akan merasa tenang, tawakal dan ikhlas, dan akan merasa dekat, cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepaskan diri dari alam ciptaan berarti bahwa kita tidak berpaling darinya dalam keadaan hidup selama hawa nafsumu belum pupus. Tidak mengikuti hawa nafsumu yang dapat menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menuruti keinginanmu yang dapat merusak hatimu. Tidak memenuhi hasratmu yang dapat mengotori jiwamu. Lepaskan diri dari alam ciptaan berarti bahwa sahabat mengendalikan hawa nafsumu dengan akal dan syariat. Kita mengatur keinginan kita dengan hikmah dan maqasid. Kita membersihkan hasrat kita dengan zikir dan doa, menjaga hati kita dengan ilmu dan amal. Lepaskan diri dari alam ciptaan berarti bahwa sahabat menjadikan alam ciptaan sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Menjadikan alam ciptaan sebagai jembatan, bukan sebagai tempat tinggal. Menjadikan alam ciptaan sebagai ujian, bukan sebagai kesenangan. Menjadikan alam ciptaan sebagai ladang, bukan sebagai hasil. Lepaskan diri dari alam ciptaan berarti bahwa sahabat menyadari bahwa alam ciptaan adalah sementara dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kekal. Alam ciptaan adalah hina dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mulia. Alam ciptaan adalah lemah dan Allah SWT adalah kuat. Alam ciptaan adalah tergantung dan Allah SWT adalah mandiri. Lepaskan diri dari alam ciptaan berarti bahwa sahabat mengarahkan hatimu hanya kepada Allah SWT dan tidak ada yang lain. Sahabat mencintai Allah SWT dengan cinta yang murni, yang tidak bercampur dengan cinta yang lain. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sempurna, yang tidak bercampur dengan takut yang lain. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan yang tulus, yang tidak bercampur dengan harapan yang lain. Inilah rahasia spiritual pertama yang dapat membantumu untuk membuka tabir penutup hati. Lepaskan diri dari alam ciptaan. Dengan cara ini, sahabat akan merasakan bahwa hatimu menjadi lebih lapang, lebih bersih, dan lebih terang. Kita akan merasakan bahwa hati kita menjadi lebih siap untuk menerima cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membimbing kita ke jalan yang lurus. Dan rahasia spiritual kedua yang dapat membantumu untuk membuka tabir penutup hati adalah lepaskan diri dari dunia dan akhirat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa sahabat harus menyadari bahwa dunia dan akhirat adalah dua sisi dari koin yang sama. Keduanya adalah hasil dari amal perbuatanmu di dunia ini. Keduanya adalah tempat yang akan kita singgahi sebelum kita kembali kepada Allah. Keduanya adalah tempat yang akan kita tinggalkan pada akhirnya. Oleh karena itu, sahabat tidak boleh melekatkan hati kita pada dunia dan akhirat.
Kita tidak boleh menjadikan dunia dan akhirat sebagai tujuan akhir. Kita tidak boleh menjadikan dunia dan akhirat sebagai ukuran keberhasilanmu, dan tidak boleh menjadikan dunia dan akhirat sebagai sumber kebanggaanmu. Kita harus ingat bahwa dunia dan akhirat adalah tempat ujian, bukan tempat pujian. Dunia dan akhirat adalah tempat sementara, bukan tempat abadi. Dunia dan akhirat adalah tempat yang relatif, bukan tempat yang mutlak. Dunia dan akhirat adalah tempat yang terbatas, bukan tempat yang tak terhingga. Jika kalian melekatkan hatimu pada dunia dan akhirat, maka kalian akan terus-menerus merasa tidak puas, tidak tenang, dan tidak bahagia. Akan terus-menerus berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu yang lebih banyak, lebih tinggi, lebih baik, lebih indah. Kalian akan terus-menerus merasa khawatir, cemas, dan takut kehilangan sesuatu yang kalian miliki. Kita akan terus-menerus merasa sombong, angkuh, dan ria atas sesuatu yang kalian capai. Namun, jika kalian melepaskan diri dari dunia dan akhirat, maka kalian akan merasa cukup, bersyukur, dan sabar. Kalian akan merasa tawakal, ikhlas, dan ridha. Kalian akan merasa rendah hati, sopan, dan zuhud. Kalian akan merasa dekat, cinta, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepaskan diri dari dunia dan akhirat berarti bahwa sahabat tidak terikat oleh sesuatu yang bersifat duniawi atau ukhrawi, tidak terpengaruh oleh sesuatu yang bersifat materi atau imateri, tidak tergoda oleh sesuatu yang bersifat lahir atau batin, tidak terperangkap oleh sesuatu yang bersifat nisbi atau mutlak. Lepaskan diri dari dunia dan akhirat berarti bahwa sahabat mengambil yang baik dari keduanya dan meninggalkan yang buruk dari keduanya, mengambil yang bermanfaat dari keduanya dan meninggalkan yang merugikan dari keduanya, mengambil yang halal dari keduanya dan meninggalkan yang haram dari keduanya, mengambil yang membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keduanya dan meninggalkan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keduanya. Lepaskan diri dari dunia dan akhirat berarti bahwa sahabat menyadari bahwa keduanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan milikmu. Menyadari bahwa keduanya adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan hak sahabat. Menyadari bahwa keduanya adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan bebanmu. Menyadari bahwa keduanya adalah ujian Allah dan bukan kesenanganmu. Lepaskan diri dari dunia dan akhirat berarti bahwa sahabat mengarahkan hatimu hanya kepada Allah dan tidak ada yang lain. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cinta yang lebih besar dari cintamu kepada dunia dan akhirat. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang lebih tinggi dari takut kita kepada dunia dan akhirat. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan yang lebih kuat dari harapan kita kepada dunia dan akhirat. Inilah rahasia spiritual kedua yang dapat membantumu untuk membuka tabir penutup hati. Lepaskan diri dari dunia dan akhirat.
Dengan cara ini kita akan merasakan bahwa hati kita menjadi lebih ringan, lebih sejuk dan lebih cerah. Kita akan merasakan bahwa hati kita menjadi lebih siap untuk menerima cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membawa kita ke jalan yang benar. Dan rahasia spiritual ketiga yang dapat membantumu untuk membuka tabir penutup hati adalah selaraskan jiwamu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah bahwa kalian harus menyadari bahwa Allah adalah pencipta, pemelihara, dan pengatur segala sesuatu. Allah SWT adalah yang menentukan takdir, hukum, dan keputusan untuk semua makhluknya. Allah SWT adalah yang memberi hidayah, rahmat, dan pertolongan kepada siapa yang dikehendakinya. Oleh karena itu, sahabat tidak boleh menentang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh menyalahi hukum Allah, tidak boleh meragukan keputusan Allah, tidak boleh mengeluh, protes, atau marah atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat harus ingat bahwa kehendak Allah adalah yang terbaik, yang terindah, dan yang terbijaksana. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling sesuai, yang paling adil, dan yang paling sempurna. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling menguntungkan, yang paling bermanfaat, dan yang paling berkah. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling mencintai, yang paling menyayangi, dan yang paling melindungi. Jika menentang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian akan merasa frustasi, stres, dan depresi, akan merasa bingung, gelisah, dan takut, akan merasa sakit, sedih, dan marah, akan merasa jauh, benci, dan durhaka kepada Allah. Namun jika sahabat selaraskan jiwamu dengan kehendak Allah, maka sahabat akan merasa damai, senang, dan bahagia, akan merasa yakin, percaya, dan optimis, akan merasa sehat, gembira, dan bersyukur, akan merasa dekat, cinta, dan taat kepada Allah. Selaraskan jiwamu dengan kehendak Allah berarti bahwa kita tidak bergerak, berbicara, atau berpikir tanpa izin, tidak melakukan, mengucapkan, atau menyimpan sesuatu yang tidak diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menginginkan, mengharapkan, atau meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak mencintai, membenci, atau memilih sesuatu yang tidak dicintai Allah. Selaraskan jiwamu dengan kehendak Allah berarti bahwa sahabat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taat, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takut, dan menerima ketetapan Allah dengan ridha, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan cinta, dan menghadapi cobaan dan musibah dengan sabar. Selaraskan jiwamu dengan kehendak Allah berarti bahwa sahabat menyadari bahwa Allah adalah tujuan akhirmu, bukan dunia atau akhirat. Menyadari bahwa Allah adalah ukuran keberhasilanmu, bukan harta atau tahta. Menyadari bahwa Allah adalah sumber kebahagiaanmu, bukan manusia atau malaikat. Menyadari bahwa Allah adalah pencinta hatimu, bukan diri sahabat atau orang lain. Selaraskan jiwamu dengan kehendak Allah berarti bahwa sahabat mengarahkan hatimu hanya kepada Allah dan tidak ada yang lain. Mencintai Allah dengan cinta yang lebih mendalam dari cintamu kepada jiwamu sendiri.
takut kepada Allah dengan takwa yang lebih besar dari takutmu kepada siksanya, berharap kepada Allah dengan harapan yang lebih tinggi dari harapanmu kepada surganya. Inilah rahasia spiritual ketiga yang dapat membantumu untuk membuka tabir penutup hati, selaraskan jiwamu dengan kehendak Allah. Dengan cara ini akan merasakan bahwa hatimu menjadi lebih kuat, lebih teguh, dan lebih berani. Akan merasakan bahwa hatimu menjadi lebih siap untuk menerima cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengangkatmu ke jalan yang mulia. Dan rahasia spiritual keempat dan yang terakhir yang dapat membantumu untuk membuka tabir penutup hatimu adalah bersatu dengan Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa sahabat harus menyadari bahwa Allah adalah zat yang mutlak dan tidak ada bandingannya. Allah adalah zat yang tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Allah adalah zat yang tidak ada sesuatu pun yang menandinginya. Oleh karena itu, sahabat tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain, tidak boleh membandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain, tidak boleh menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain, tidak boleh menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna, maha indah, dan maha mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha besar, maha tinggi, dan maha agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa, maha bijaksana, dan maha adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang, dan maha pengampun. Jika sahabat menyekutukan, membandingkan, menyamakan, atau menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain, maka sahabat akan merasa tersesat, terhina, dan tercela, akan merasa kecil, rendah, dan hina, akan merasa lemah, bodoh, dan zalim, akan merasa kasar, kejam, dan durhaka kepada Allah. Namun jika sahabat bersatu dengan Allah, maka akan merasa terbimbing, termulia, dan terpuji, akan merasa besar, tinggi, dan mulia, akan merasa kuat, bijaksana, dan adil, akan merasa lembut, sayang, dan taat kepada Allah. Bersatu dengan Allah berarti bahwa tidak berlepas diri dari makhluk dan kedirian, tidak menganggap diri sendiri sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, yang memiliki kekuasaan, kehendak, atau keberadaan sendiri. Tidak menganggap dirimu sebagai sesuatu yang berhak, berjasa, atau beruntung sendiri. Bersatu dengan Allah berarti bahwa mengosongkan hatimu dari segala sesuatu selain Allah, tidak menyimpan sesuatu yang lain di hatimu selain Allah, tidak mencintai sesuatu yang lain di hatimu selain Allah, tidak mengandalkan sesuatu yang lain di hatimu selain Allah. Bersatu dengan Allah berarti bahwa sahabat mencapai keadaan fana, yaitu keadaan di mana tidak merasakan adanya diri sendiri, melainkan hanya merasakan adanya Allah, tidak merasakan adanya keinginan, kehendak, atau keputusan diri sendiri, melainkan hanya merasakan adanya keinginan, kehendak, dan keputusan Allah. Tidak merasakan adanya cinta, takut, atau harapan diri sendiri, melainkan hanya merasakan adanya cinta, takut, dan harapan Allah.
Bersatu dengan Allah berarti bahwa mengarahkan hatimu hanya kepada Allah dan tidak ada yang lain. Mencintai Allah dengan cinta yang paling sempurna, yang tidak ada yang dapat mengalahkannya. Takut kepada Allah dengan takwa yang paling tinggi. Dan di dalam rahasia spiritual keempat dan yang terakhir, yang dapat membantumu untuk membuka tabir penutup hati, bersatu dengan Allah. Dengan cara ini akan merasakan bahwa hatimu menjadi lebih indah, lebih bersih dan lebih suci. Akan merasakan bahwa hatimu menjadi lebih siap untuk menerima cahaya Allah yang akan menyatukan dirimu dengannya. Demikianlah hakikat membuka tabir dalam penutup hati kita. Semoga mendapat pencerahan serta kebarokahan dalam menuntut ilmu dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.